Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 sedikit akan membahas tentang pendekatan perkembangan ilmu. Malina Wasada dengan NIM 253010012006. Saya Rafi'i dengan NIM 2530101074. Dan saya Sarah Nur Fadilah dengan NIM 2530101139. Oke, langsung saja kita simak video berikut ini. Nah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Malina Wasada izin menjelaskan tentang pendekatan dalam pengembangan ilmu. Jadi, yang pertama itu kita akan bahas tentang ilmu indrawi. Nah, ilmu pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman manusia dalam memahami yang berhubungan dengan pemanfaatan alat benda manusia. Ilmu pengetahuan yang berdasarkan pada fakta-fakta indrawi manusia. Selanjutnya ada penalaran atau reasoning. Nah, apa sih itu? Nah, ilmu pengetahuan yang diperoleh melalui proses manusia atau enggak kayak diperoleh melalui proses penalaran manusia menggunakan akal. Akal kan berarti rasio kan. Nah, penalaran bekerja dengan cara mempertentangkan pernyataan yang ada dengan pernyataan yang baru. Selanjutnya tuh ada otoritas atau authority. Nah, itu tuh ilmu pengetahuan yang lahir dari sebuah kewibawaan, kekuasaan yang diakui oleh anggota kelompoknya. Ilmu pengetahuan ini juga yang berhubungan dengan kebenaran, tidak perlu diuji lagi. Jadi udah benar banget. Jadi kita nggak usah nyari-nyari lagi, kayak udah fix itu gitu. Kita akan bahas tentang instrumen keilmuan. Instrumen keilmuan itu apa sih? Jadi instrumen keilmuan itu adalah alat atau sarana yang digunakan manusia untuk mengembangkan, memahami, dan memperoleh ilmu. Tapi instrumen keilmuan ini juga dibagi menjadi dua. Yang pertama komunikatif dan yang kedua rasio. Jadi kita bahas yang pertama komunikatif. Komunikatif itu apa sih? Nah, komunikatif itu berkaitan dengan cara kita menyampaikan ilmu kepada orang lain. Dan di bagian itu ada dua hal yang penting banget. Yang pertama tuh ada bahasa, dan yang kedua ada matematika. Kenapa bahasa? Karena bahasa itu adalah satu-satunya alat komunikasi kita kepada orang lain. Dengan bahasa kita bisa menyampaikan ide, menyampaikan pendapat, serta bisa menyimpulkan apapun. Tapi bahasa juga tuh bisa menjadi kesalahpahaman buat kita karena belum pasti. Selanjutnya kan ada matematika. Matematika itu kan ada simbol-simbol yang udah jelas, udah pasti. Jadi bisa bikin kita kayak itu tuh udah jelas, itu udah pasti, tidak bisa diganggu-gugat. Makanya orang yang belajar matematika tuh harus banget punya keilmuan yang tinggi. Nah, yang kedua itu ada rasio. Rasio tuh apa sih? Jadi rasio itu tuh akal. Jadi kita tuh bukan hanya tentang untuk menyampaikan ilmu, tapi juga kita tuh memahami ilmu tersebut serta mengembangkan ilmu tersebut. Jadi kita butuh rasio. Rasio ini matematika dan bahasa itu berperan untuk membantu proses ilmiah. Itu tuh penting banget ya buat kita tuh bisa kita kembangkan ilmu. Nah, dengan rasio ini tuh manusia tuh bisa membandingkan, terus menarik kesimpulan, terus kayak memahami ilmu tersebut. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Nah, di sini saya akan menerangkan mengenai pemahaman logika keilmuan. Logika merupakan cabang filsafat yang sangat mendasar karena semua cabang filsafat menggunakan pemikiran yang logis. Logika adalah studi tentang metode dan prinsip yang digunakan untuk membedakan mana penalaran yang baik dan mana penalaran yang tidak baik. Kemudian, logika mempunyai beberapa unsur, diantaranya yang pertama ada memahami realitas dan membentuk pengertian berdasarkan realitas tersebut. Yang kedua, menyatakan hubungan antara pengertian-pengertian yang ada. Dan terakhir, membuat kesimpulan atau penyimpulan. Nah, di sini saya
akan menerangkan mengenai logika berpikir sebagai dasar keilmuan. Orang cenderung lebih banyak menggunakan logika sebagai dasar pemikiran dan pengetahuan. Ada unsur-unsur yang diterima dalam logika, diantaranya adanya pengertian. Pengertian bentuk wujud dalam jiwa kita. Pikiran memungkinkan kita untuk membentuk pemahaman, untuk membentuk kesatuan pemahaman, dan untuk membedakan kesatuan tersebut. Yang kedua, keputusan. Keputusan adalah kegiatan rohani yang mengakibatkan bahwa akal menyatakan sesuatu tentang hal yang lain, baik menyuguhkan maupun mengingkari. Dan yang terakhir ada penuturan. Penuturan adalah aktivitas mental yang digunakan oleh pikiran sedemikian rupa sehingga dari mengetahui satu kebenaran menjadi mengetahui kebenaran yang lain. Upaya ini berlangsung melalui transmisi penyatuan informasi. Pembahasan terakhir ialah pembagian logika. Logika terbagi menjadi 4. Yang pertama ada naturalis, artificialis, tradisional dan modern, serta deduktif dan induktif. Yang pertama, naturalis. Sejak manusia lahir, manusia telah logis dan terwujud karena pikiran manusia bekerja sebagaimana semestinya. Selanjutnya ada artificialis, yaitu logika yang memperhalus, mempertajam pikiran dan kecerdasan seseorang, sehingga dengan bantuan logika ini seseorang dapat berpikir dengan lebih tepat dan lebih sederhana. Kemudian ada logika tradisional dan modern. Logika tradisional sendiri juga disebut dengan logika Aristoteles, di mana sekedar menjalankan sedikit perbaikan-perbaikan pada saat membuat komentar dan membuang hal-hal yang tidak penting. Sedangkan logika modern dalam penggunaannya sering terdapat simbolik yang memanfaatkan metode-metode matematika sehingga dapat dikatakan logika matematika. Lalu ada deduktif dan induktif. Penalaran deduktif yaitu berpikir dari hal-hal yang masih abstrak atau umum dan mengumpulkannya menjadi kesimpulan yang sangat khusus. Sedangkan penalaran induktif ialah kebalikan dari penalaran deduktif, yang mana berpikir dari hal-hal yang bersifat khusus atau sudah disimpulkan lalu ke hal-hal yang bersifat umum. Kesimpulan dari semua materi terjadinya sebuah fakta singkat, padat, dan intim dari berbagai penjelasan dengan sistematika yang runtuh, mudah dipahami juga. Maka pemikiran tersebut harus melewati beberapa fakta nyata dibangun dari penjelasan yang ada. Seperti besi adalah suatu yang tidak keras, namun hal yang keras tidak harus besi. Maka kita harus cari sifat pembedanya. Besi tidak mudah patah, tetapi kayu lebih mudah patah. Besi memiliki ciri yang berbeda dari kayu pada permukaannya. Alasan-alasan yang diajukan harus tepat dan kuat. Kerap kali terjadi orang mengajukan pernyataan atau pendapat tetapi sama sekali tidak didukung dengan alasan-alasan. Begitulah video yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.